Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah amma ba'dah. Yang kami hormati beliau Bapak Kepala SDN Kebagunung, tidak tinggalan beliau Bapak Muhammad Mustafa, juga yang kami hormati para Bapak dan Ibu Guru SDN Kebagunung, semua adik-adik kami yang kami banggakan mulai kelas 1 sampai kelas 6, semua yang kami cintai dan kami banggakan masa-masa depan. Hadirin wal hadirat semua yang kami cintai, perkenankanlah terlebih dahulu kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di SD Kebagunung dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selamat. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam kami aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya, dengan harapan mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini mendapat syafaat beliau dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semua sering membaca salawat, termasuk salawatnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketiganya kami mengucapkan terima kasih pada beliau Bapak Kepala SDN Kebagunung, yang mana pada hari ini SD Kebagunung mengadakan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dengan harapan kita mengadakan Isra dan Mi'raj ini bisa kita semua memperoleh syafaat dari Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Isra dan Mi'raj. Isra yang dinamakan Isra adalah perjalanan Nabi pada waktu malam dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina. Isra adalah perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Itulah yang dinamakan Isra. Maka adik-adik sering turun pujian Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, indah ing wayah bengi diterake malaikat loro Jibril Mikail asmane. Coba Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, indah ing wayah bengi diterake malaikat loro Jibril Mikail asmane, kawit Masjidil Haram Mekah iku kotane, tutup Masjidil Aqsa kang ana ing Palestina. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, indah ing wayah bengi didherekake malaikat
Jibril Mikail asmani nalika Isra Gusti Nabi amambu kondo aron lan wangi kang aron wangi iya iku putri ibu Masita kang wani mati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi indah ing wayah bengi didherekake malaikat loro Jibril Mikail asmani. Terima kasih adik-adik, ini pemanasan ya. Mudah-mudahan dengan pemanasan ini adik tidak ngantuk ya. Dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Hadirin adik-adik sekalian yang kami hormati, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 bulan Rajab ya. Ingat-ingat kejadian sebelum Isra ini Nabi dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail Israfil ke sumber Zam-Zam. Pada saat itu beliau Nabi di rumahnya paman Abu Thalib, yaitu di rumahnya Ibu Hani. Pada waktu malam dia dibawa ke sumber Zam-Zam, di situ langsung Kanjeng Nabi dioperasi. Pada saat itu operasi belum ada contoh. Kalau diceritakan banyak orang yang tidak ngandel, ya. Mosok wong dioperasi orang lakon belum ada contohnya. Kalau sekarang sudah banyak orang yang dioperasi sebab ilmu kedokteran atau yang dinamakan oleh beliau Bapak Mustafa sering dinamakan medical scientific gitu ya. Ini medical scientific termasuk ilmu kedokteran sudah meningkat. Dioperasi waktu sekarang besok sudah bisa jalan. Kalau dulu langsung dioperasi dilem langsung boleh budal. Kanjeng Nabi dioperasi pada saat itu belum ada contoh, banyak orang ngeyel, orang ngandel. Waktu sekarang sudah ada contoh, banyak contoh ngandel. Setelah Kanjeng Nabi dioperasi langsung dibersihkan hatinya, hati dalam ya, dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah itu Nabi diberangkatkan dengan kendaraan luar biasa, yaitu kendaraan bulog, hewan dari surga. Cepatnya luar biasa, kendaraan bulog. Dulu orang dikandani cepetnya luar biasa. Bulog ora do ngandel. Sekarang sudah banyak contoh. Pada pada bulan 16 Juli tahun 1969 ya. Ini para ahli sudah bisa menciptakan salah satu kendaraan yang dinamakan kendaraan supersonik, olang-alik, bisa dikatakan kendaraan Apollo. Kendaraan Apollo ini sudah bisa menjelajahi dunia, sudah ke planet apa ya, Pluto apa ya, ke planet bulan, yang ditumpai para astronot. Satu yaitu Neil Armstrong, kedua Aldrin Edrin, yang ketiga Holin. Ketiga ini sudah sampai ke bulan dengan kendaraan yaitu ulang-alik atau Apollo. Di sana dilalah 6 bulan ono suara adzan. Wadane apik banget, adzan kaya adzan Mekah. Mosok 6 bulan ono adzan. Setelah itu astronot ketiga ini turun ke bumi ya, menyatakan bahwa kendaraan Apollo itu bisa untuk menjelajahi dunia, menjelajahi langit. Silakan wahai manusia dan jin, kamu akan menjelajahi dunia, bisa menjelajahi langit berapa sab bisa, dengan syarat itu dengan bisultan,
dengan teknologi canggih. Nah, ini supaya adik-adik menjadi adik yang takwa, pinter ya. Ini dengan syarat harus sekolah. Kalau menjadi anak yang nantinya bisa mengarang motor mabur, bisa membuat mobil tanpa bensin, ya, dengan harapan mudah-mudahan bisa ini nanti membuat kendaraan yang lebih cepat lagi. Mekah Purworejo ini ditempuh sekitar 9 jam, 10 jam. Besok kemudian adik-adik ngarang bisa 5 jam sampai Mekah. Dengan harapan mudah-mudahan menjadi anak yang pandai, tapi dengan harapan ngaji. Nek ming sekolah tok orang ngaji, akhirnya bocah dadi sombong. Ya sekolah, ya ngaji, ya ngaji, ya sekolah dadi bocah pinter, eling karo pangeran ora sombong. Nek ming sekolah dhuwur liwat, akhirnya sombong, tidak mengenal Tuhan masalahnya. Akhirnya pun menjadi orang-orang termasuk bisa dikatakan orang yang komunis, tidak mempunyai Tuhan. Maka tadi diaturkan oleh Bapak Kepala, jadilah anak yang beriman, takwa, cerdas, terampil. Ya, ini mudah-mudahan. Nek ming sekolah tok, jadi bocah akhirnya sombong. Satu saat pasti lumpuh. Tapi kalau ngaji dong, nggak sekolah, satu saat pasti buta. Nah ini kedua-duanya harus seimbang. Maka pemerintah sekarang sudah mengharapkan kepada adik-adik harus sekolah, harus diharuskan ya sekolah, ya ngaji, ya sekolah. Sekolah dong kurang apik, ngaji dong kurang apik, ya sekolah, ya ngaji. Pramila untuk adik-adik, sekolah sing mantep, ngajine sing mantep, mudah-mudahan menjadi anak yang solid, anak sing pinter, masa depannya cerah, bisa gawe motor mabur, bisa gawe mobil tanpa bensin, nganggo banyu murah, bisa nanti. Mudah-mudahan ini anak kita yang kita harapkan bisa membuat yang segitu. Hadirin sekalian yang kami hormati, Isra kembali ke Isra pada saat itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina ini bisa dikategorikan jalur horizontal. Rata itu horizontal Mekah sampai Palestina. Setelah di Palestina beliau ditunggu oleh para nabi-nabi yang terdahulu di Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi, setelah itu Nabi dijadikan imam. Kemungkinan seandainya berangkat maghrib, di situ isya akhir, terus langsung sholat isya. Ini kemungkinan sholat Nabi dijadikan imam. Disitulah Nabi mendapat predikat Imamul Anbiya wal Mursalin, itu pada Nabi mau Mi'raj ke langit Sabtuju, langsung ke Mustawa, langsung ke Sidratil Muntaha. Pada saat itu Nabi dari Masjidil Aqsa Palestina, dari Dhuhra, Nabi dinaikkan ke langit, ya naik ke langit sampai di hadapan Allah. Nabi diberi kewajiban mendapat amanat, yaitu untuk menjalankan sholat 50 waktu. 50 waktu. Akhirnya bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak mampu kalau menjalankan sholat 50 waktu setiap hari, setiap malam. Akhirnya minta disudah karek 5 waktu 50 abad kok gitu. Ya ndak jangan ngantuk saiki salat. Ya, ayo jangan nyanyi salat sih. Salat, marilah salat. Salat bersama-sama. Siapa saja yang tidak salat mendapat siksa.
salat, marilah salat, salat bersama-sama. Siapa saja yang tidak salat, yang tidak salat mendapat siksa. Ini hasil daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan umatnya disuruh untuk menjalankan salat 5 waktu 1 malam 1 hari. Bagamelan salat nggih nek nang kae napa jenenge cara tutunane nang kubro itu jelas kubro ya. Bagamelan salat wajibane umat inggih umat Islam umat Nabi Muhammad siang lawan dalu kawan likur jam. Salat kita wajib salat siang dalu kaping gangsal maghrib 3 rakaat ngisa kawan rakaat subuh 2 rakaat zuhur ngasar ngawan rakaat gumbul siang dalu wonten 17 rakaat gumbul siang dalu wonten 17 rakaat. Niki sasake hasil daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adik-adik diwajibkan untuk melaksanakan salat. Baik tadi sudah disinggung salat kalau bisa diusahakan berjamaah ya. Sebab salat yang mutu adalah bisa berjamaah. Pada saat itu Nabi di waktu Isra, di waktu Mi'raj ada suatu perlambangan ya, melihat salah satu kaum. Pada saat itu kaum itu kepalanya di sambiti nganggo watu, dibandemi nganggo watu, dilempari dengan batu. Setelah dilempari pecah, boleh lagi, lempari lagi. Akhirnya Nabi tanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, contoh yang demikian itu gimana malaikat Jibril? Menika contohipun pinjam umat panjenengan ingkang sampun dipun dawuhi salat men kersa salat. Salate abot ora gelem salat. Nggih, ora gelem salat niku dibandemi sirahe. Ngantek pecah, boleh meneh, bandem meneh, boleh malih terus. Abot. Akhiripun dimasukkan di dalam neraka. Nggih, nang neraka kuwi ana jenenge neraka jahanam, ana jurang jenenge lam-lam. Jurang yang namanya lam-lam. Di lam-lam itu ada salah satu ular yang sangat besar. Panjangnya kalau kita meternya, kita jalani 1 bulan belum sampai, masih panjang lagi. Tugasnya ular itu adalah untuk menggigit, untuk ngubet wong sing ora gelem sholat. Rasain dulu, kalau nggak mau sholat, rasain besok. Maka tekankanlah adik-adik, semua harus menjalankan sholat. Nggih, niki sholat niku walese swarganipun Allah. Nggih. Terus sholat yang baik, yang bermutu adalah sholat yang berjamaah. Oleh sebab asing penting katut. Belum ngerti mana nih, pokoknya milu jamaah. Milu jamaah. Terus dikatakan wonten hadis, barang siapa yang mau sholat wajib dengan berjamaah, maka di situ Allah memberikan 5 keistimewaan. 1 diberi keistimewaan, yaitu tidak akan fakir selama-lamanya, tidak akan kena master kebu. Tahu master kebu? Miskin, kebodohan, keterbelakangan. Ini kalau mau jamaah terus tidak akan kena master kebu. Jadi anak rajin belajar, pinter, pandai, sholat, inilah merupakan dambaan orang tua.
tidak dilanda oleh kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan. Ini tidak. Allah menjamin diberi cukup kehidupannya kalau mau sholat berjamaah. Ini satu. Yang kedua, kalau kita besok mati di alam kubur tidak ada siksa, tidak ada siksa, langsung disilakan sare koyok sare ini pengantin anyar. Ora ana siksa kubur bagi orang yang sholatnya rajin, apalagi mau berjamaah. Yarfa'u adzabal qabri, diilangi siksaan kubur dari Allah. Ketiga, kita besok mendapat rapot nek sekolah ini, mendapat rapot ini dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Ini yang termasuk orang-orang yang mau sholat rajin juga berjamaah, mendapat buku dengan tangan kanan. Kalau yang tidak mendapat, kalau yang tidak sholat, ini dengan tangan kiri, tangan kanan dikunci. Seperti orang Ceko itu loh, dikunci tangannya tangannya kiwa sing nompo. Nah ini jelas kalau tangan kiri ini masuk ke neraka, kalau tangan kanan langsung ke surga. Keistimewaan orang yang mau sholat dengan berjamaah. Yang terakhir, ya, kita akan muat sirat. Ini seperti kilat yang menyambar, lebih cepat daripada kilat, langsung jazz masuk tanpa ada tanpa dihisab, tanpa ada azab, tanpa ada pita kunang, langsung masuk surga. Ini fadilah orang yang menjalankan sholat tepat waktu, apalagi dengan berjamaah, dijamin oleh Allah 5 perkara. Dah ya, 5 perkara. Coba salah satu daripada 5 perkara. Satu apa tidak kena mister kebul, tidak akan miskin, tidak akan kebodohan, tidak akan keterbelakangan. Satu. Yang keistimewaan kedua, dihilangkan siksa kubur. Yang ketiga, kita akan mendapat buku dengan tangan kanan. 3. Yang keempat, yang keempat, kita akan muat surat, ya, ini seperti kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyambar. Kalau besok saya mau muat sirat, ini tidak bisa seperti kilat yang menyambar. Bagaimana Allah? Kita di situ untuk ditunggu, nunggu kancane, kalau tidak nunggu Mas Muh nunggu kalau Mas Muh ora bisa kilat sing nyamber. Wah saniki ngeten mawon, usul dhateng malaikat kula nincok jamaah teng masjid. Pripun saene kula mboten wonten nguwat sirat menika. Nggih, malaikat nekake salah satu bangunan masjid dirupake kapal. Nggih, dicerakake. Kon numpak kapal. Nah, kula karo jamaah takon, malaikat menika kapal pripun? Anu kapal yen jenengan tok jamaah nang masjid niku dados kapal saniki, monggo tumpaki dhateng swarga sareng-sareng kalian sing do jamaah. Sing ora jamaah dada. Kita ora gelem ana bangunan dada, ya dada benjang tanpa dihiraukan oleh penumpang. Inilah keistimewaan orang-orang yang mau melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Mudah-mudahan dengan harapan kita semua yang menjalankan sholat diusahakan semaksimal mungkin bisa berjamaah. Di rumah juga bisa. Di rumah membuat musola ini, bapak, ibu, adik bisa berjamaah di rumah. Ya, yang penting sholatnya berjamaah.
dengan catatan harus suci ya. Suci baik itu yang dipakai ya. Suci badane, suci pakaiane, suci panggonane ya. Ojo panggonane suci, awake suci, sing pake mung ngoyo ora cewek ayo. Ayo, itu ora suci. Harus semua harus semua suci. Awake suci, pakaiane suci, sujud tempat sujud dompoli adine ora suci. Tempat sujudnya ya harus suci. Ketiga ini pakaian ya, awake pakaiane tempat sujudnya kudu suci kabeh saka najis. Iku diamalake. Mudah-mudahan dengan harapan kita semua bisa memperoleh 5 perkara ini. 5 perkara yang sudah kami aturkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan pada cita-cita kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat predikat yang demikian. Hadirin sekalian yang kami hormati, kami mohon adik-adik jangan malas sekolah ya. Harus ini sekolah harus wajib sekolah, iya kudu ngaji. Ojo sekolah tok, iya kudu ngaji. Nek ngaji tok akhirnya jadi buta, tapi nek ming sekolah tok akhirnya menjadi lumpuh. Ya, jadi lumpuh, maka harus kedua-duanya sergap ngaji ini, sergap sekolah ben pinter, dadi wong sing cerdas, ora angkuh, ora sombong. Mergo ana ngelmune agama. Sing sombong ki wong sing ora ana ngelmune agama, sombong. Asal ora ngerti nek sombong kuwi dosa. Nggih. Terus orang-orang di agama akhirnya sombong. Terus suwun ya ngaji ya sekolah. Demikian untuk adik-adik. Kasihan kalau lama-lama ini kok saya sekarang kelisak ngantuk. Maklum ini alhamdulillah kuat sampai sekarang ada